teman-teman, perkenalkan saya Herlinda dari kampus STKIP Widya Yuwana dengan IMPN 213126. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Karya Pengembalaan Dewan Paroki yang ditulis oleh P.L. Prasetya. Prasetya adalah Imam Praja Keuskupan Agung Semarang yang dilahirkan di Malang pada tanggal 25 Juli 1961 dan ditabiskan pada tanggal 22 Februari 1990. Pernah berkarya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kidologi, Paroki Maria Assumpta Klaten, dan Paroki Roh Kudus Kebonaran. Selain berkarya di paroki, penulis ini juga pernah menjadi koordinator Komisi Kitab Suci Kevikepan Yogyakarta dan Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku ini. Salah satu bentuk keterlibatan kaum awam di bidang pengembalaan umat beriman Katolik ialah menjadi pengurus Dewan Paroki. Keberadaan dan jati dirinya memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, melalui dua rumusan tentang paroki. Keduanya dirumuskan dalam Pedoman Dasar Dewan Paroki tahun 1987 dan tahun 2004. Rumusan tahun 1987 mengungkapkan bahwa Dewan Paroki adalah suatu badan tempat para gembala dan wakil umat yang bersama-sama memikirkan dan memutuskan dan melaksanakan apa yang perlu atau apa yang bermanfaat untuk mewartakan sabda Allah. Pengembalaan rahmat Allah dan membimbing umat supaya dapat menghayati, mengungkapkan, merayakan, dan mewujudkan iman. Kemudian tahun 2004 muncullah rumusan baru yang mengatakan bahwa Dewan Paroki adalah persekutuan para pelayan umat Allah yang terdiri dari imam sebagai calon uskup, kaum awam, serta biarawan-biarawati sebagai wakil umat bersama-sama melaksanakan tugas dan panggilan untuk terlibat dalam bukti tugas Kristus, yakni menguduskan, mewartakan, dan mengembalakan. Kedua rumusan tersebut tentu berbeda makna dan nuansanya karena situasi dan kondisi yang melatar belakanginya juga berbeda. Pemahaman tentang Dewan Paroki yang berlangsung selama 17 tahun, yaitu 1987 sampai 2004, telah memberikan warna yang khas dalam kehidupan dan perkembangan Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Tanggal 30 Mei 2004, Keuskupan Agung Semarang telah menetapkan Pedoman Dasar Dewan Paroki yang baru yang diisi dengan makna yang banyak dan berbeda jika dibandingkan dengan rumusan tahun 1987. Dalam rumusan ini, umat beriman Katolik termasuk pengurus Dewan Paroki diajak menumbuhkan dan mengembangkan paradigma dalam usahanya untuk memahami rumusan Pedoman Dasar Dewan Paroki tahun 2004 ketika menjalankan reksa pastoral paroki. Buku ini ditulis dengan maksud untuk memahami lebih lanjut keberadaan dan jati diri pengurus Dewan Paroki di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan buku Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2004 dan memperjelas sekaligus memberi rangkaian tentang buku Pradiakon dan Awam. Buku ini menjadi katekis siapa takut. Ketiganya merupakan tulisan yang menjelaskan peranan kaum awam untuk mengambil bagian dalam tugas Yesus Kristus, sehingga dalam penyajian buku ini ada tema yang sama, misalnya Gereja sebagai umat Allah, kaum awam, mitra hierarki, beberapa gagasan dalam semangat hidup, pengurus Dewan Paroki yang ada dalam semangat hidup, para diakon paroki, semangat hidup katekis, beberapa gagasan dalam pembinaan pengurus Dewan Paroki ada di dalam pembinaan pradiakon dan pembinaan bagi katekis. Hal ini disengaja karena penulis berpikir bahwa keberadaan pradiakon paroki, katekis, dan pengurus Dewan Paroki tidak dibedakan sehingga harus mempunyai paham gereja yang sama, semangat dan pembinaan yang sama sebagai anggota gereja.
Kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihannya yaitu memiliki gaya dan tulisan yang bisa dibaca, dan sebagai penambah wawasan dan kreativitas. Memiliki daya tarik dan peminat dengan gambar yang jelas. Memiliki warna dan tulisan yang bagus dan mudah dipahami. Kekurangan dari buku ini. Terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti dan mudah bertele-tele dalam membaca. Menggunakan banyak sekali kata-kata tulisan yang berulang-ulang dan membuat kurang mengerti dalam membaca. Buku mudah disobek dan rusak dan selalu menggunakan kata-kata yang baku. Sekian dan terima kasih.